Nggak begitu. Ini fakta Ustadz, nggak mau tahu saya sama fakta. Saya termasuk orang yang bisa menafikan fakta itu. Kalau udah urusannya heart, hati. Iya, ketika saya kemudian mengajar bab tentang percaya diri, saya bilang no. Do not talk about fact. Saya bilang, jangan bicara tentang fakta. Ini pertama kali, alhamdulillah, dan mudah-mudahan habis ini sering saya ke UAD. Sering lewat pinggir jalan, masjid bagus amat. Alhamdulillah hari ini ada di dalamnya, subhanallah. Mudah-mudahan nanti ada UAD dan ada UYM, ya. Universitas Yusuf Mansur. Saya sudah beli tuh domainnya. Sudah beli domainnya, cedar. Terus sudah sounding ke dua presiden, ya. Presiden yang saat ini, Presiden Jokowi, dan presiden yang insya Allah nanti 2019. Ya. Alhamdulillah, ternyata kampusnya bagus, mahasiswanya banyak, 24.000 loh. Berarti dosennya itu kira-kira 3.000 mah ada ya. 24.000 toh? Itu kalau saya masih tetap menyuarakan, merindukan, memperjuangkan tentang kesatuan umat, termasuk dari sisi ekonomi. 24.000 mahasiswa-mahasiswi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bulan September 2017 itu harusnya sudah kemudian terbang 777 atau Airbus yang terbaru nih 350 UAD Air. Iya, serius itu. Kita ini berkumpul tapi tidak menyatu. Bersama-sama tapi kayak nggak bareng gitu. Contoh misalkan, hari ini kita naruh duit di bank. Hampir semua orang punya rekening di bank. Tapi karena sendiri-sendiri, akhirnya kedaulatan pemakaian uang itu bukan di kita, tapi di orang lain. Insya Allah sudah saya umumkan dengan izin Allah, pesawat kita minimal 2 itu mudah-mudahan betul-betul akan terbang perdana dari 3 destinasi, Jakarta Jeddah, Makassar Jeddah, Medan Jeddah. Ini bulan November mudah-mudahan.
2017. Dan sebagai penghormatan kepada umat yang menerbangkan pertama kalinya, insya Allah Yusuf Mansur. Nggak terbang tuh. Saya mempersiapkan diri tuh. 2 tahun yang lalu saya sudah mulai belajar menerbangkan pilot, menerbangkan pesawat. Alhamdulillah. Dan harusnya semakin Anda lebih muda lagi. Saya kan sudah mulai generasi 40-an. Saya sudah mulai 41 nih, udah tidak bisa dibilang muda. Harusnya semakin lagi mudanya, adik-adik semakin lagi harus punya mimpi dan mempersiapkan diri untuk impian itu. Saya alhamdulillah diizinkan Allah punya pesawat sendiri, 4 seat, dan punya guru sendiri, guru privat sendiri. Yang tempo hari meninggal dunia, yang kebakar ketika mendarat di Pondok Cabe, itu guru privat saya. Jadi bukan cuman guru privat ngaji ya, dan bukan cuman guru privat renang, tapi ini guru privat pesawat terbang. Dan insya Allah ketika saya bicara sama orang banyak, saya bilang bahkan insya Allah nanti kita akan punya pesawat tempur. Orang tertawa. Saya nanya, kenapa lu ketawa? Pesawat tempur lah Ustadz, nggak mungkin. Oh, saya bilang kenapa tidak mungkin? Wong nanti Panglima TNI saya yang ngangkat, Pak. Kedaulatan tertinggi nanti angkatan bersenjata ada di tangan saya. Ini namanya impian gitu loh. Passion. Pesawat yang saya punya tipenya Propeller. Pesawat kecil. 4 seat, pakai bensin. Jabiru namanya. Punya kemampuan jelajah, terbang di ketinggian 14.000 kaki 7 jam. Ini enggak sederhana loh. Buat sebuah Dream Richmond, buat sebuah tapakan bagi pencapaian mimpi, saya yang sangat menghargai dengan izin Allah Subhanahu wa taala keberhasilan. Saat ini umat dilanda loh ketidakpercayaan diri atas apa yang sudah dicapainya. Hari ini saya tidak sepakat mengatakan bahwa Islam misalkan di Indonesia atau bahkan di dunia mengalami kemunduran. Saya punya banyak buku-buku sejarah pesantren-pesantren di Indonesia. Bagaimana kemudian di era tahun 80-an akhwat-akhwat tim marching band pesantren-pesantren, hampir seluruh pesantren di seluruh Indonesia, pesantren loh, itu pakai rok pendek. Dan ibu nyai sampai sekarang pun masih ada yang tersisa. Di periode kemudian 80-an tahun ke bawah itu tidak berjilbab. Tapi hari ini itu today. Besok tomorrow. Kemarin yesterday ya. Kalau kita pergi, kalau ke UAD biasalah. UAD, namanya UAD.
Kalau tidak berjilbab bisa dipastikan dia laki-laki. Tapi hari ini perguruan-perguruan tinggi negeri hampir 90% mahasiswinya berjilbab. Terus apa yang membuat saya kemudian tidak menghargai stepping ini? Apa yang membuat saya kemudian tidak mengapresiasi? Saya mengapresiasi benar. Itu betul. Kemampuan kita merayakan our glory ini sekarang ini lagi payah. Yang kita suka lakukan saat ini adalah meratapi kekurangan kita, meratapi sesuatu yang sebenarnya bukan kita gitu. Tapi kita kemudian merayakan itu dalam tangisan, dalam kesendirian, dalam kesepian. Wah ya sekarang nih kalau buat Islam susah kerja apa jangan. Padahal nggak begitu bos. Data statistik nggak begitu. Ini fakta Ustadz. Nggak mau tahu saya sama fakta. Saya termasuk orang yang bisa menafikan fakta itu. Kalau udah urusannya hati. Iya, ketika saya kemudian mengajar bab tentang percaya diri, saya bilang no. Do not talk about fact, saya bilang. Jangan bicara tentang fakta. Misal, faktanya adalah Anda misalkan belum punya anak keturunan. Oke. Tapi saya bilang build your dream. Bangun impian Anda. Selalulah Anda menyebut Anda itu misalkan Ummu Ahmad. Kenapa Ummu Ahmad? Ya, ibunya Ahmad. Atau Mama Rafi, ibunya Rafi. Tapi kan saya belum punya anak. Belum punya anak itu fakta. Tapi pengen punya anak itu impian. Nafikan dulu. Fakta Anda belum pernah berangkat ke Paris. Tapi kan boleh Anda bikin wallpaper di kamar kontrakan saudara. Kemudian jongkok di bawahnya, terus selfie gitu. Jadi umat ini harus menghargai gitu. Harus mengapresiasi, harus merayakan keberhasilannya, kemenangannya. Dan Anda berhak itu. Maka saya bilang gitu, ketika kemudian kita dengan izin Allah bilang berkali-kali bahwa one day, suatu saat saya bilang akan ada pesawat terbang milik umat yang bakal terbang mengangkasa, mengudara. Kemudian kita langsung bikin gambarnya. Saat itu pakai 737-900 IR. Dan di Jogja loh waktu itu. Kemudian kita menggelorakannya itu. Di Jogja. Indonesia berjamaah. Orang menganggap impian itu lulu lantak ketika kemudian OJK manggil. Media kemudian apalagi media-media mainstream. Ya. Salah satu majalah terkenal kemudian bikin cover di depan dia punya majalah. Saya kemudian pegang celengan ayam. Ya betul. Terus ditulis Ustadz sedekah yang kaya raya. Karena ngumpulin duit umat. Ya, saya bilang do not ever stop. Jangan pernah berhenti. Build your dream. Terus bangun impian itu. Saya bangun tuh impian itu. Dan I'm telling you, but the little thing only. Apa? Saya, alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah, walillahil hamd. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ngerasanya, setiap stepping yang kemudian kita achieve, because Quran, biiznillah. Desember besok, ada pembantu saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pembantu saya, khadimat. Diberangkatkan ke Melbourne, Australia.
Setelah beliau selesai mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, membantu saya ngepel, nyuci, masak, bantuin ibu negara. Ya. Kalau punya mimpi harus sering disebut. Kalau punya mimpi harus sering disebut. Ente mau kuliah S3 di luar negeri, sering sebut. Assalamualaikum Pak dosen, saya mahasiswa A kelas B, saya insya Allah S3 di Leicester. Ketemu dia lagi, Assalamualaikum, udah apal. S3 kan, Leicester kan, good. Orang lain bisa menyebut impian Anda, it's good, itu bagus, keren. Teman-teman ngumpul, dosen belum datang, Anda berdiri, saudara. Saudara tahu Leicester? Itu di mana ya? Satu lagi bilang Inggris, wah di Inggris. Nanti saya S3 di sana. Sering sebut, sering nyebut. Bagiin stiker. Lihat kaos, ada bidang yang bisa kemudian disablon, Leicester. Sering nyebut. Maka ketika saya bilang, pembantu saya dengan izin Allah, Lutfi namanya. Jam 3 seperempat, udah bangun, baca Quran, ayo dengan izin Allah kita bimbing jadi penghafal Quran. Nyampe tuh 30 juz, nyampe, kita kirim kemudian ke satu pesantren di Wadi Mubarak di daerah barat Bogor. Alhamdulillah. Lihat cara saya nyebut, beliau kemudian nyuci, ngepel, masak, bantuin ibu negara. Itu sebenarnya strategi untuk sering menyebut. Minimal tadi udah 2 kali kan nyebut ibu negara. Sekarang 3 kali. Sering nyebut. Nah, kenapa beliau kemudian bisa terkatrol? Bisa kemudian naik di sana loh. Di Melbourne loh jadi guru ngaji. Gajinya itu Pak, gajinya itu $3.000 Aussie. $3.000 Aussie. Pembantu loh. Bener-bener datang itu buat kerja. Tapi kenapa kemudian dia bisa naik derajat sampai seperti itu? Karena Quran. Dan biasanya kalau sudah di sana, insya Allah lah, wong ngajar paling juga Sabtu Minggu kan, mesti kuliah dia, yakin. Saya udah bilang sama dia, Lut, besok lo keluar, insya Allah begitu ada tawaran kuliah, kamu kuliah. Tidak ada tawaran pun kamu cari. Bilang saya pengen kuliah. Kenapa itu terjadi? Quran. Lah saya juga begitu gitu. Maka hari ini orang yang tidak kemudian dekat dengan Quran, bodoh dia. Betul. Orang yang tidak mengakrabkan dirinya dengan Quran, bodoh sudah. Ayatnya tadi sudah dibaca oleh ustadz kita. Allah, suaranya Masya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani. Ini Quran bukan barang bumi ini. Siapa yang nempel doang sama dia, nempel doang. Ada orang yang baca Quran, dia deketin. Itu berkahnya nyampe kepada dia. Nyampe. Sampai-sampai ada orang baca Quran dideketin, pindah. Diikutin, pindah lagi. Kenapa sih ngikutin terus? Apalagi kalau kemudian Quran itu insight. Paham yang saya maksud? Apalagi kalau Al-Quran itu insight. Kalau sudah insight, bukan bicara hijrah bos. Wherever you go,
Wherever you go. Gitu. Kemanapun Anda pergi, kalau sudah Quran inside, Quran sudah tidak lagi di iPhone, sudah tidak lagi di Samsung, sudah tidak lagi kemudian di komputer, sudah tidak lagi di mushaf, tapi inside, di dalam, karena diapalin. Apalagi begitu bos, cepet bener tuh naiknya sang. Luar biasa. Saya tidak bilang pencapaian saya pencapaian yang luar biasa, biasa saja. Tapi saya termasuk orang yang suka menselebrate gitu. Mau celebrate lah. Nikmati dong keberhasilan Anda. Itu ikhlas. Beda bos. Ini tasyakur. Memention nikmat Allah, tasyakur. Saya bilang tuh, kita kemudian bikin satu goals, satu kemudian mimpi bahwa besok insya Allah kita bakal menerbangkan pesawat punya kita sendiri, punya umat. Tiba-tiba kemudian ada seorang anak muda salaman sama saya. Ustaz, saya lihat antum di TV. Terus gimana ya? Ikut yuk, saya punya pesawat buat Ustadz aja. Itu pesawat kayak motor Supra. Starternya gini, gitu. Dan itulah pelajaran pertama saya. Dan itu pesawat ya didorong dari hanggar. Saya pernah baca John Travolta ketika dia mau ada perlu, dia ini pesawat yang dia punya. Maka kemarin di Istiqlal saya kemudian mengingatkan, masih ingat gak? Kita punya impian A, B, C, dan D. Salah satunya kita bakal punya insya Allah pesawat sendiri. Iya Ustaz, it's time. Ini waktunya. Dan besok ketika terbang ini bos, Allah, pilotnya Hafiz. Dulu terasa mimpi itu. 2008 kemudian ketika kita mulai campaign One Day One Ayat. 2008 sebagian dari saudara mungkin masih ada yang SMP kelas 1. Ya, karena berarti itu 8 tahun yang lalu kan? 8 tahun yang lalu, berarti mungkin masih ada yang SD. 2008 saya kemudian bilang, suatu saat nanti akan ada Kapolri yang hafiz Quran, akan ada Kapolda yang hafiz Quran, akan ada kemudian Kapolres hafiz Quran, ada Panglima TNI yang hafiz Quran, ada kemudian menteri-menteri yang hafiz Quran. Dulu kelihatannya sesuatu yang ya unreachable. Tapi hari ini Allah, barisan pilot-pilot yang memang jebolan sekolah-sekolah tahfiz kan jadi pilot itu gampang Pak hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa pakai kekuatan macam-macam termasuk duit. Bila you punya adik, punya duit 600 juta, 6 bulan jadi pilot. Artinya apa? Kalau Anda punya adik lulusan pesantren tahfiz, sekolahin kemudian jadi pilot, ya jadi pilot yang hafiz. Lebih dari 10 orang lah pilot-pilot dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang sudah hafal Quran datang. Ustadz, saya fulan. Berapa usianya? 19 tahun Ustadz. Sama orang tuanya diantar. Lalu di mana? Saya cucunya Gontor Ustaz. Di Anu dia sebut. Ustaz, biar anak saya aja yang jadi pilotnya Ustaz. Kan impian saya tuh. Jadi ketika pilotnya nerbangin jamaah umroh dari Jakarta ke Jeddah, dia ngomong tuh dari ruangan pilotnya itu, para penumpang yang dirahmati Allah, sebelum kita terbang kita khataman Quran dulu.
Sepertiga juz pertama kita selesaikan di darat. Sisanya kita akan baca di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, tahapannya sampai situ. Kemarin sudah pra MOU dengan maskapai Sriwijaya Air. Dan itu kosnya cuma 200 miliar kok. Saya biasa triliun soalnya. Jadi kalau 200 miliar ya cuman gitu. Bos, 200 miliar itu emang banyak? Nggak banyak. Lu nih 24.000 orang, lu bagi aja 200 miliar. Nggak banyak bos. Ayo coba hitung sendiri. Hitung. Ayo keluarin handphone. Hitung, ayo sekarang hitung. Belajar ngitung miliar. Ayo coba, ayo biar tahu betapa kalau Anda bersatu. Nggak usah ngajak yang di luar sono, nggak usah ngajak 10 kampus di Jogja, tidak perlu. Seluruh fakultas di Universitas Ahmad Dahlan bersatu ngumpul. Paling telat 3 tahun yang akan datang pesawat itu benar-benar ada. Sok, ayo hitung. Ente ngitung aja susah, bagaimana lagi punya? Ngitung aja nggak gerak gitu loh. Ayo coba 200 miliar, nolnya tahu nggak lo? 200 miliar, sudah? Udah belum? Mas, sini. Iya ente sini. Iya. Handphone ngitungnya jangan pakai ini. Ini kapan nyampenya? Siapa namanya Pak? Ahmad Ikram Pak. Ahmad Ikram. Kenapa handphonenya jelek begini? Belum punya uang untuk beli Pak. Hah? Belum punya uang untuk beli Pak. Belum punya uang buat beli. Inilah kesalahan terbesar umat Islam. Nggak terima saya. Ikram, do not limit, do not limit your need, do not limit your wants, do not limit your dream, just because money. Paham ora? Ya, paham. Jangan membatasi diri di keinginan Anda, ya, di kebutuhan Anda. Di impian kita semua hanya karena saya nggak punya duit. No. Kita punya Allah Al-Wahhab. Kalau cuman 1 iPhone aja mah 7 kali duha beres sudah. Serius. Benar. Terus sedekahin handphone ini. Ya gitu caranya, ya. Nah, itu intermezzo lah. Orang bilang saya malu-maluin dia. Enggak, dia itu the chosen one. Dia itu yang dipilih Allah. Enggak semua anak lo saya suruh maju. Besok jadi menteri perhimpunan dia. Sudah dihitung 200 miliar. Oke. Dibagi 24.000. 8 sekian. Oke. Dibagi 60 bulan. Kelamaan 60 bulan. Dibagi 36 bulan. Ya berapa? 8 juta aja dibagi 3. Ya. Kira-kira 2,5 lah. 2,5 kemudian dibagi 12. Kira-kira 200.000. Hanya dengan patungan 200.000 selama 3 tahun konsisten.
Maka UAD punya pesawat sendiri. Memang begitu cara kerjanya. Loh, saya membangun maskapai yang besok ini, yang sudah saya umumkan di TV One, kan begini cara ngitungnya. Cuman 200 miliar kok. Nggak banyak, bos. Loh, Anda tahu berapa duit trommel Jumat? Duit trommel Jumat itu di Indonesia minim-minim 3 triliun satu Jumat. Kenapa saya bilang cuman? Wong tromolnya aja 3 triliun. Masjid di Indonesia itu 1 juta, Pak. Tromol itu rata-rata 1 juta aja udah 1 T. 1 T. Cuman karena tidak bersatu, pengumumannya nggak enak didengar. Sebelum khatib naik mimbar, kami umumkan perolehan kotak amal Jumat yang lalu sebesar gitu. Itu semua masjid sama. Semua masjid sama, nggak percaya lu? Coba aja pasang kuping besok nih, kan Jumat nih. Pemakaian hingga Jumat tanggal 28 Oktober 2016 atau bertepatan dengan bla 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 600.000 rupiah. Saldo akhir gitu. Nggak demen saya. Saya pengen pengumumannya beda. Pengumumannya pengennya beda. Wong 1 triliun kok. 1 Jumat 1 T. Pengumumannya gimana? Hadirin, alhamdulillah kemarin minggu yang lalu kita sudah beli Grand Hyatt. Insya Allah Sabtu besok pelangnya kita turunin, terus kita ganti jadi Grand Masjid. Minggu depan ada perwakilan kita yang ke Spanyol untuk beli Real Madrid. Kita ganti jadi Real Masjid. Sepuluh tromol di 10 Jumat akan kita hold. Kita akan membeli 20% saham Lion. Ini loh yang sampai sekarang belum ada aturannya. Sampai sekarang belum ada eksekusinya. Kemarin Pak Jokowi ngejanjin saya. Ketika beliau kemudian bilang, jadi ustadz aja. Paham ya? Jadi ustadz aja. Apa kata beliau? Beliau mau menghadiahkan kepada saya dengan izin Allah kepres patungan usaha. Saya bilang nggak perlu, Pak. Yang penting Bapak support, kita sudah ada koperasi. Bikinlah koperasi. Kalau sudah ada itu digedein. Tapi jangan koperasi simpan pinjam, tapi koperasi investasi. Kerjaannya patungan terus, beli-beliin terus aset-aset seperti orang lain membeli aset kita. Baik, kita kembali. Kita kembali ke nafas tausiah kita. Saya ingin menceritakan itu loh, bahwa ternyata adik saya, pembantu saya, Lutfi namanya, ketika kemudian dia ma'al Quran, ketika dia kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghafalkan Qur'annya yang mulia, ternyata Allah memberinya suami. Suaminya seorang ustadz juga, hafiz di pesantren yang sama. Lalu kemudian pimpinan beliau, Ustadz Didi Mubarak, beliau bilang begini ke saya, Ustadz, izin ya putri antum, adek antum, aneh berangkatin ke Australia. Saya langsung merinding bulu kuduk saya. Saya cerita sama istri saya, mah, papa merinding ini. Saya tanya, ngapain Ustadz di Australia? Jadi guru tahfiz di sana. Allah. Nah, seluruh pencapaian yang saya capai dengan izin Allah, saya dengan sadar betul, I'm telling you,
saya memberitahu kepada saudara semua bahwa ini berkahnya Quran. I was nothing and I'm today nothing juga gitu. Saya dulu bukan siapa-siapa dan sampai sekarang juga bukan siapa-siapa. Kalau saya kemudian meninggalkan Quran, maka dunia ini pun akan meninggalkan saya. Yakin saya. Yakin. Di urusan mimpi punya rumah sakit, dang. Cikal bakal salah satu rumah sakit gede di Yogyakarta. Dengan izin Allah. Ada andil kami, ada saham kami di sana. Sampai sekarang masih memberikan keuntungan setiap bulannya tuh mungkin rata-rata sekitar 200 juta sebulan. Kok bisa begitu? Saya bukan ahli hospital, tidak punya pengetahuan tentang hospital, bukan orang karir di dunia rumah sakit. Kok bisa punya saham di rumah sakit itu? Di Jogja. Saya bilang ini Quran. Dengan izin Allah, kita ada juga usaha kuliner. Ini lagi bergerak nih. 1 tahunnya insya Allah dengan doa saudara-saudara semua, ya mudah-mudahan bisa lewat 1 triliun 1 tahun. Kita satu outlet mulai dari 15 juta sampai 40 juta. Padahal ada beberapa brand di kuliner. Di perusahaan teknologi ada yang pakai Petren di sini? Ada yang pakai Petren? Belum ada? Sama sekali? Ada? Mana? Anda 1, 2 orang. Make doang atau sudah jadi pebisnisnya? Baru mulai. Oke, ini pasar Anda. Ini belum ada yang make. Deso semua ini. Iya, itu Petren top. Amerika aja udah datang dari mulai 2 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, terakhir 20 juta dolar. Saya tanya kakak saya tanya mbak saya, mbak gimana piye ki? Jual nggak nih? Josat, gak usah dijual. Sami'na wa ata'na. 20 juta dolar bos. Sekarang transaksinya per hari itu kira-kira 100 ribu sampai 200 ribu transaksi per hari. Omsetnya 1 T juga. Ngerti apa saya? Bukan keluaran Harvard University, bukan keluaran Boston, bukan keluaran UGM, bukan keluaran UI, bukan keluaran fakultas-fakultas teknik atau fakultas-fakultas kemudian ilmu pengetahuan matematika atau enggak. Saya cuma baca Quran aja. Saya bilang sama Allah, ya Allah ada A, ada B, ada C, ada D. Bukain dong buat saya. Gitu doang. Segitu doang. Ilmunya dikasih sama Allah. Dang. Allah nyuruh saya ngelihat billboard. Bang. Saya lihat. Apa maksudnya billboard ini? Sambil mobil ngaji. Siapa ya? Siapa yang memalingkan pandangan saya itu siapa? Hoi. Siapa yang memalingkan pandangan saya? Saya baca Quran di mobil nih. Baca Quran di mobil. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Lihat, ada iklan Bank BCA. Kami hadir di iPhone Anda. Ini belum jadi sesuatu. Ayo ngaji terus. Begitu lewat lagi beberapa titik, iklan lagi BCA. Kami hadir di iPhone Anda 2012. Berhari-hari lewat situ, mikir saya. Minta sama Allah ilmunya. Salat 2 rakaat, minta ilmu. Ya Allah, engkau nih yang suruh saya lihat itu iklan. Ada apa sih? Dikasih lagi tuh, dikasih iklan BRI. Iklan BRI, saya mengingat di genre 2010-2012 itu genre puting beliung. Gitu. Kemudian keluar Range Rover deng, keluar kemudian mobil mewah yang lain deng, motor, duit, rumah. Please ya Rob, tell me, kasih tahu saya Allah. Saya yakin sekali Allah ini nurunin Quran nih. Dan Allah adalah pusat informasi. So?
Yang punya Quran Android atau iPhone, ya coba dibuka surah Al-Furqan. Silakan dibuka. Surah ke-25. Surah ke-25 sudah? Ayat 6. Sudah? Coba perhatikan di sana. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurar rahima. Sudah lihat? Coba lihat artinya apa? Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurar rahima. Yang menurunkan Al-Quran ini dialah Allah yang maha mengetahui segala rahasia di langit dan di bumi. Jadi sebenarnya kalau ini kita ini dapat nih sang gitu, Quran ini insight, Quran with you. Inside, bukan Intel inside. Ya, bukan Intel inside, tapi Quran inside. Apa yang terjadi? Pusat navigasinya di sini, Bos. Pusat navigasinya di sini. Coba nanti lihat di Arba'in An-Nawawiyah. Lihat di Arba'in An-Nawawi. Di situ ada kemudian kalimat Allah Subhanahu wa taala, bila kita mencintai nawafil, bila kita mencintai nawafil, apa yang Allah katakan? Aku yang akan menjadi kakimu. Aku yang akan menjadi tanganmu. Aku akan menjadi matamu. Aku yang akan menjadi mulutmu. Aku yang akan menjadi telingamu. Apa artinya itu? Apa artinya? Kekuatan omongan saudara melebihi kekuatan frekuensi asli energi saudara sendiri. Contoh, seorang ibu, di sini ada ibu-ibu, ada? Oh ya, kanan banyak. Yang sudah punya anak, Oke. Yang belum punya anak, ibu-ibu. Perempuan. Bu, pernah dong manggil anak? Pernah lah, insya Allah manggil anak. Bukan ibu-ibu sini, yang di sono. Kak, diem. Padahal jaraknya begitu dekat, 3 meter, 4 meter. Nulis, Kak. Iya. Kak. Dia dijawab, berisik. Ya habis mama panggil bukan nyaut, lebek kek, diem aja. Kesalahannya di mana coba? Kuping anak? Bukan, frekuensi mulut kita. Bad, jelek. Sering ngomongin orang, buka aib orang, ngata-ngatain orang, jarang berzikir. Frekuensi ini gak nembus, Bos. Jangan ke hati, kuping yang di luar nggak nembus. Pengen jajal, coba baca Quran. Kira-kira dapat seminggu, bedesis aja. Belum bedesis, anak udah lompat. Mama. Nyengir, Bang.
Kenapa nih anak mama, kenapa nih? Loh, mama bukannya manggil kakak. GR. Siapa yang manggil? Oh iya udah deh. Main dulu ya mah. Gitu. Diterusin lagi tuh, diterusin lagi. Dia akan ngasih report. Berarti dia sudah menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah kita suruh. Itu loh kekuatannya tuh. Apalagi Quran. Apalagi dia insight. Anda nih laki-laki jual motor. Jual motor. Pakai kaki dong. Pakai kaki kan. Jalan sono, jalan sini, nawarin kan. Pakai mulut dong. Pak, motor R15 ini berapa duit kalau saya mau jual? Gitu kan. Tahun berapa ini? Tahun sekian. Oh sekian. Jajal. Tidak usah jalan. Tidak usah bicara. Nawafilnya digeber. Nawafilnya digeber. Semua ibadah sunnah yang nawafil hajar. Saudara nih, cukup begini doang. Selesai urusan. Makanya wali-wali Allah ngeri itu. Frekuensinya udah bukan dia udah. Kita yang bukan wali aja pak. Ngasah sedikit aja. Kayak gitu. Ngasah sedikit ya, zak, kayak begitu bos. Ya Allah, saya pengen ganti R15 jadi R25. Kata istrinya, pakai spidol aja pak. Susah. Ya Allah, saya punya orang tua ada kebutuhan ya Rob. Saya pengen bantu beliau, saya pengen jual motor ini ya Allah. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mendengar omongan dia, tidak dia sampaikan kemana-mana, hanya menyampaikan ke Allah, pusat server. Tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, frekuensinya dahsyat. Sehingga begitu kita lagi nyuci motor nih, ditepak kita. Woi, bro, mas, apa kabar? Motor lu katanya mau dijual. Kita bingung. Dengar dari mana? Siapa kemarin ngomongnya? Mau dijual enggak? Loh, iya kata siapa? Saya belum ngomong sama siapa-siapa. No, lu udah ngomong sama Allah. Cuman frekuensinya itu pak, beng. Dengan bantuan manusia saja kita bisa dialog kok sama seluruh dunia. Apalagi lo dibantu sama Allah Jalla Jalaluh. Tapi kan syarat dan ketentuan berlaku dong. Siapa kemudian yang bisa berkomunikasi dengan WhatsApp? Yang pakai WhatsApp. Sehingga maliku WhatsApp, sahibul WhatsApp, pemilik WhatsApp yang punya otorisasi bahwa Anda boleh melakukan, boleh kemudian menggunakan, boleh menikmati layanan. Memberikan otorisasi itu buat saudara semua. Judulnya adalah verified. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Quran kira-kira kayak gitu. Kalau otorisasi udah selesai pak. Allahu Akbar. Coba lihat ayat-ayat atasnya. Lihat ayat atas. Mulai dari Tabarok. Ayat 1, ayat 2. Surat Al-Furqan yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya, otorisasi apa yang Allah punya. Otorisasi apa yang Allah punya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه
آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Nyampe ayatnya. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurar rahima. Lu cari deh pakai otak lu sendiri, nggak nemu kerjaan yang lu pengenin, nggak nemu, kecuali udah jadi takdir lu. Lu pengen beda, install dong repeaternya, receivernya, install satelitnya, langsung insert, bang. Kerjaannya nyari ente itu. Jodoh emang gampang apa nyari jodoh? Apalagi kalau jodoh yang saleh, jodoh yang saleha, nggak gampang bos. Nah, semua ini Allah yang punya gitu loh. Otorisasinya ada di Allah. Look, lihat ayat 2 itu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Anda nggak melakukan login, nggak melakukan kemudian verifikasi, ngisi data, ya. Biarpun Anda bisa Facebook, ya Anda nggak bisa make lah. Otorisasi siapa? Dunia sekecil Facebook itu, ya yang dimiliki oleh Facebook. Dengan izin Allah SWT menganugerahkan kepada mereka semua. You ikutin aturannya, you dapat otorisasi itu. Email itu kan gampang bos, email kok, susah amat. Gampang, tapi you nggak melakukan apa yang disuruh untuk membuat email, ya nggak punya lah. Tapi begitu kemudian sudah tercreate, Anda terkoneksi dengan semua apa yang kemudian software atau apps ya, yang terkoneksi misalkan dengan Google, dengan Yahoo, dan Gmail. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. No Quran, wa ma'akal Quran, wa ma'akil Quran, wa ma'akunnal Quran, wa ma'akumul Quran, wa ma'anal Quran. Kalau kemudian Quran sudah bersama kita, Pak, orang bodoh lah. Yang setiap hari itu nggak ada Qurannya, orang bodoh. Dia ngegedein repeater, yang gedein receivernya. Apalagi kalau kemudian dia bisa sholat berjamaah, Allah. Dia bisa sholat malam lagi, woi, top tuh. Tinggal ngucap doang. Ya Allah, saya pengen punya kantor akuntan publik sendiri. Ya Allah, saya pengen punya usaha begini begitu. Itu Pak, ngomongnya cuma begitu, tapi seng terus jalan sampai suatu saat yudabbirul amra minas sama, Anda di situ. Jadi aja pengusaha gitu. Mengerti yang saya maksudkan? Saya membangun impian saya ini, kalau bukan sama Quran, repot saya. Repot sudah. Bulan yang lalu, tahun yang lalu, dengan izin Allah saya kumpulin teman-teman. Woi, kata bule-bule di Amerika sono, kan saya nolak 20 juta dolar Pak. Saya bilang yang bener aja 20 juta. Gojek aja 300 juta, bukan punya ustadz tuh. Gojek, Nadine Makarim, bukan punya ustadz. Dia bukan ustadz. 300 juta dolar. Lah kenapa gue yang ustadz 20 juta? Berarti harga gue lebih rendah dong gitu. Sombong, ini bukan sombong, pamer.
Saya bilang mana Din bercanda Din. Tapi gue bilang begitu, masa Ustadz yang dengan izin Allah nih, saya mesti hati-hati ngomong wala riya wala sum'ah, tapi targhiban linnasi filak tidak. I motivate you full. Saya memotivasi Anda penuh. Masa perusahaan yang didirikan dengan air mata tahajud, perusahaan yang didirikan dengan duha, perusahaan yang kemudian yang didirikan dengan sholat malam, sholat pagi, perusahaan yang didirikan dengan sholawat 100 kali pagi 100 kali sore, perusahaan yang kemudian tumbuh dan berkembang muncul dengan tasbih di pagi hari, di pagi sore bertasbih dengan zikir pagi dengan zikir sore, masa 20 juta. Perusahaan yang mungkin gak pakai bismillah ya puluhan juta, ratusan juta. Ya tadi saya bilang, saya menghargai, kan di awal saya bilang, hargai dong, give your price dong, buat diri Anda sendiri dong. Ya kita sih wajar ya Pak ya, harganya cuma segini, habis kita bukan dia sih. No. Ini masalah harga lo, bukan harga dia. Lo terima harga lo segitu, ya udah. Saya nggak terima Pak. Kan saya bilang begini sama bule-bulenya tuh waktu saya temuan terbang dengan izin Allah ke Silicon Valley, Amerika Serikat, bukan ceramah loh, bisnis. Kan kesana nih ceramah, padahal ceramah tuh lebih hebat daripada bisnis. Tapi oke lah, memakai kacamata saudara semua, itu terbang nih, pong ke Amerika, Silicon Valley, dengan izin Allah SWT. Cerita ini saya sampaikan, $20 juta. Saya bilang, enggak lah. Kalau perusahaan ini negonya $1 billion. Billion, bukan million ya, billion. Kalau kita start dari $1 billion, oke, let's talk. Bolehnya ketawa. Apa kata bolehnya? Kalau you punya 1 billion user, let's talk. Kata dia, Pak Yusuf, kalau Anda punya 1 miliar pengguna, ya Anda yang bicara dengan saya, ayo. Jadi bagaimana saya mau bayar Anda $1 miliar? Anda ini waktu itu baru 300-400 ribu pengguna. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah sudah 800 ribu pengguna. Ini harus aktif ya, yang sudah pakai Petren aktif. Ibu beli pulsa juga toh, Mbak beli pulsa toh, bayar listrik juga kan, pakai Petren. Kira-kira begitu. Iya betul, ini perusahaan saudara Anda, perusahaan milik saudara Anda, perusahaan milik ustadznya Anda. Kualat lo nggak pakai. Yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan apa dengan Allah? 5 menit selesai. 5 menit lagi berakhir karena mungkin udah mau datang waktu asar. Saudara, saya umumkan kepada seluruh stakeholder dan saya panggil leader-leader. Woi, kita ditantang nih mau bule-bule, mesti 1 miliar pengguna. Kita sambut tantangan itu. Kira-kira saya bilang kalau 1 miliar pengguna, kita bicara Indonesia apa bicara dunia? Bicara dunia sudah. Indonesia mentok kok, nggak nyampe 300 juta orang dan belum tentu pakai punya kita semua. Apalagi 1 miliar. Tahu apa yang saya kemudian wasiatkan kepada seluruh karyawan-karyawati saya? Kurang lebih 78 orang yang bermarkas di Bandung, kemudian tersebar lagi kemudian di seantero Indonesia. Saya bilang apa? Kita beli pakai Quran. Mulai sekarang nggak boleh ada di kantor kita kecuali kita ngaji. Minim saya bilang 4 surah tuh, di antara 4 surah. Terus pandu, woi Pak, doa Pak, kita bikinin. Yang saya katakan apa? Undang konsultan, enggak. Undang marketing, enggak. Yang saya bilang apa? Undang Allah. Selesai. Akhirnya di kantor Petren tuh riadoh, kantor loh, tapi riadoh tuh. 1 hari Kamis, bang, nginep subuh berjamaah. Senin Kemis mereka puasa, kecuali saya. Saya sama santri diomelin juga. Ustadz nih, Senin nih, kok nggak puasa? Sini. Gua udah waktu jadi santri. Sekarang gantian lo puasa. Jangan suuzon, bisa jadi ada orang yang puasanya Daud, betul? Bisa jadi. Tapi apa yang kemudian saya mau jadikan konklusi ketika saya kemudian canangkan kepada Petren, keluarga besar office saya, woi
ayo kita punya nih 1 miliar pengguna. Terus apa yang saya lakukan? Dengan cara-cara biasa? Sudah, tidak usah pakai cara biasa lagi. Kita punya The Quran Way. Kita punya Quran. Pakai cara-cara Quran. Kemarin lu ngaji berapa lembar? Sekarang lu tingkatin. Gitu aja. Dan alhamdulillah Pak. Hanya dalam tempo kurang dari setengah tahun. Petren pada saat kemudian kami canangkan 23 negara. 23 negara. Siapa coba? Mesin apa yang kami punya? Mesin apa? Mas Jody ikut di sini. Mas Jody, Mbak Anik ikut di sini. 20-40 cabangnya. Tapi begitu pakai Quran Pak, 84 Pak. Transaksinya. Dan mereka mengakui Quran yang bikin begini. Allah. Selesai ya. Silakan diterjemahkan sendiri, dikembangkan sendiri. Mau jadi apa, pengen apa, mau ngapain, mau gimana, mau kemana. Sudahlah, ma'al Quran. Apalin sebelum ke kampus dari kosan 1 ayat. Nanti dari kosan ke kampus baca tuh ayat. Anda akan lihat bedanya Anda setengah tahun yang lalu dengan setengah tahun yang akan datang, yang sudah kemudian diinstal Quran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu man nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang pengen dapat beasiswa S2 S3 di luar negeri? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sekalian, siapa yang pengen punya kampus sendiri? Oke, baca Quran tiap hari. Begitu tutup nih, cang. Shadaqallahul azim, tutup, cang. Ya Allah, Engkau tahu, S1 aja saya telat melulu bayarannya. Ya Rob, jadikan saya penerima beasiswa, bukan dalam negeri saja, tapi luar negeri. Bukan cuma S1, tapi sampai S7 ya Allah. Dan ya Allah, karuniakanlah kami punya kampus sendiri yang pakai nama saya sendiri ya Allah. Amin. Setiap hari ngaji doa seperti itu. 10 tahun yang akan datang Anda yang akan ngundang saya. Ustaz Yusuf masih hidup nggak ya? Masih. Kenapa? Main dong pembukaan kampus pertama saya ini. Allah. Yang testimoni bukan saya, tapi yang testimoni Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.